Ultimate Martial Divine King, episode 115. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gemuruh. Tak lama setelah hantu darah tangan jagal mencium aroma rumput hantu, tanah mulai bergetar hebat. Aura yang sangat berbahaya menyerang mereka. Di kedalaman hutan, bayangan hitam raksasa muncul. Semak-semak dan pepohonan yang luas hancur berkeping-keping, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang ke tanah. Dalam sekejap, seekor binatang iblis yang tingginya 7 hingga 8 meter merangkak keluar dari hutan. Mengaum, raungan rendah dan dalam dari seekor binatang buas membuat darah di tubuh seseorang mengalir semakin deras. Terengah-engah berat keluar dari lubang hidung, dan bunga-bunga serta dedaunan hijau di tanah terbakar menjadi abu dalam sekejap. Tidak, Zhou, yang duduk lumpuh di tanah, langsung memucat. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Ia mencoba bangkit dari tanah, tetapi tubuhnya tak berdaya. Sebelumnya, hantu darah telah menggunakan metode khusus untuk menyegel meridian Zhou. Untuk sementara waktu, Zhou tidak akan bisa bergerak sendiri. Mata Zhou dipenuhi air mata ketakutan saat dia menyaksikan binatang buas itu mendekat selangkah demi selangkah. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengalami perubahan ekspresi yang signifikan. Ia tak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Binatang buas itu tampak seperti badak. Meskipun tubuhnya tidak terlalu besar, ia memancarkan aura yang tak tergoyahkan, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Armor kulit kokoh berwarna merah tua itu luar biasa tebal. Ada retakan pada armor itu, dan di dalam retakan itu, terdapat lava yang mengalir deras seperti gunung berapi. Di punggungnya, ada sederetan gigi setajam silet. Suhu udara di sana luar biasa panas. Ini adalah makhluk roh tingkat 5, badak gigi pedang api astral. Brengsek, mata Chu Hen menyipit, dan ia mengumpat dalam hati. Entah itu badak gigi pedang api astral atau hantu darah tangan jagal, mereka bukanlah makhluk yang bisa ia tangani. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mengapa tutor dari prefektur Tensei belum datang? Mengaum, badak gigi pedang api astral berjalan menuju Zhou selangkah demi selangkah. Setiap kali ia melangkah, tanah bergetar, dan rumput serta bunga yang diinjaknya langsung terbakar menjadi abu. Jangan mendekat, Zhou meronta di tanah. Namun, badak gigi pedang api astral tampaknya tidak mendengarnya. Mata merahnya yang besar, seperti lonceng tembaga, menatapnya, dan air liur mengalir dari mulutnya yang lebar dan penuh gigi setajam silet. Hehe, Blood Ghost, yang bersembunyi di kegelapan, memasang senyum sinis di wajahnya. Hewan akan tetap menjadi hewan. Bagaimana mereka bisa ditipu semudah itu? Sejujurnya, makhluk roh sudah memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi, dan beberapa di antara mereka bahkan dapat memahami bahasa manusia. Dalam keadaan normal, badak gigi pedang api langit tidak akan mudah terpikat, dan alasan utamanya adalah rumput neter yang telah dinyalakan Sue Gui sebelumnya. Dalam keadaan normal, badak gigi pedang api astral tidak akan mudah ditipu. Alasan utamanya adalah ramuan neter yang telah dinyalakan oleh hantu darah sebelumnya. Pada saat yang sama, hantu darah telah menambahkan wewangian khusus yang secara khusus ditujukan pada binatang roh. Setelah badak gigi pedang api astral menghirup aroma itu, kesadarannya akan menjadi sedikit lamban. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, badak gigi pedang api astral akan tertarik dengan mudah. Hehe, setelah aku mengambil darahmu, aku akan bisa mulai mengolah teknik itu. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan tentara rahasia kekaisaran kepadaku? Mata hantu darah itu berkilat jahat. Dalam sekejap mata, badak gigi pedang api astral telah tiba di depan Zhou. Aura pekat dan membara itu bagaikan batu yang baru saja muncul dari lava gunung berapi. Gigi-giginya yang tajam bagaikan gergaji besi, luar biasa tajamnya. Di bawah aura kuat binatang roh itu, Zhou tidak bisa bergerak sama sekali. Mengaum, melihat Zhou akan menjadi makanan badak gigi pedang api astral, Chu Hen yang bersembunyi dalam kegelapan tidak bisa membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Namun, tepat ketika Chu Hen hendak bergerak, badak gigi pedang api astral tiba-tiba berhenti. Rasa waspada seperti manusia terpancar di matanya yang besar dan berapi-api. Dia melirik Zhou dengan hati-hati, lalu tiba-tiba mundur. Zhou tercengang. Chu Hen tak kuasa menahan napas lega. Binatang roh memang berbeda dari iblis kecil dan iblis besar biasa. Orang ini sungguh berhati-hati dan waspada. Badak gigi pedang api astral terus mundur. Sepertinya ia tidak berniat menikmati kelezatan di depannya. Hewan ini,
Hantu darah mencibir. Ia tak menyangka badak gigi pedang api astral tak akan membunuhnya. Namun, sejak kemunculannya, hantu darah pada dasarnya telah mencapai tujuannya. Heh, karena kau di sini, kenapa aku harus membiarkanmu pergi? Ledakan. Detik berikutnya, hantu darah langsung melompat keluar dari hutan lebat. Bersamaan dengan gelombang aura agung yang dahsyat, dedaunan di sekitarnya terguncang dan berguguran. Hehe, binatang buas. Karena kau di sini, tinggalkan darah binatang buasmu. Dengung-dengung, energi batin sejati yang melonjak meletus dari tubuh Sue Gui bagai aliran deras yang menembus bendungan. Sebuah pedang besar bercincin perak muncul di tangannya. Cahaya merah darah yang tak berujung menyelimuti pedang besar itu, dan kekuatan dahsyat mengaduk aliran udara yang kacau ke segala arah. Siklon cahaya yang dahsyat menyelimuti bilah pedang itu bagai riak cahaya, sepenuhnya menampilkan kekuatan seorang pembunuh. Mengaum, badak gigi pedang api astral sangat terkejut. Karena tergesa-gesa, ia langsung menyemburkan bola api yang membakar. Ledakan, hantu darah mengayunkan bilah besarnya dan langsung membelah bola api itu menjadi dua seperti pisau panas membelah mentega. Selanjutnya, hantu darah terbang dan mengangkat bilah besar itu ke atas kepalanya, menebas leher badak gigi pedang api astral dengan dahsyat, sekuat tenaga membelah gunung. Ledakan, getaran dahsyat itu menyebabkan tanah berguncang tanpa henti. Lingkaran gelombang udara berwarna darah yang kuat dan bergelombang menyapu ke segala arah. Retakan-retakan yang bersilangan menyebar di sepanjang kaki badak gigi pedang api astral. Batu-batu meledak dan hancur berkeping-keping. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gelombang kejut yang sangat dingin langsung menghancurkan dedaunan yang berguguran dan ranting-ranting kering di sekitarnya menjadi serpihan. Serangan yang sebanding dengan gunung itu menghantam tubuh badak gigi pedang api astral sepenuhnya. Pedang besar bercincin perak di tangan hantu darah itu dengan kuat menancap ke dalam daging dan tulang punggung badak gigi pedang api astral. Mengaum, raungan memilukan dan penuh amarah yang tak tertandingi keluar dari mulut badak gigi pedang api astral. Darah merah langsung menyembur dari lukanya. Retakan pada baju zirah kulit di tubuhnya melepaskan pola cahaya yang menyilaukan. Pola cahaya itu mirip dengan cairan magma vulkanik, seolah-olah itu adalah rune yang misterius dan kuat. Gelombang udara yang membakar memenuhi langit dan menyelimuti bumi. Gumpalan api yang membumbung tinggi membubung dari badak gigi pedang api astral. Tak terhitung banyaknya tanaman dan ranting terbakar menjadi abu. Gelombang udara panas yang bergulung-gulung menyapu lapisan lumpur dan batu tebal dari tanah. Ah, Zhou yang tak mampu melawan, terpental. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali dan jatuh dengan wajah penuh tanah. Ding, diiringi suara renyah, telapak tangan hantu darah tiba-tiba mati rasa. Pedang besar bercincin perak di tangannya langsung patah menjadi dua. Salah satu bilah pedangnya tertancap di leher badak gigi pedang api astral. Sue Gui menangkis api yang datang dengan serangan telapak tangan. Wajahnya yang jahat semakin menyeramkan. Heh, pertahanan hewan ini sungguh mengesankan. Tapi itu tidak masalah. Aku suka menyiksa hewan sepertimu yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka sampai mati. Dengung-dengung, cahaya darah yang kuat menyelimuti lengan hantu darah. Dalam sekejap, telapak tangan hantu darah menjadi luar biasa terang dan menyilaukan, seolah-olah berlumuran darah. Mereka memancarkan aura berbahaya. Kemudian, roh darah mengulurkan tangannya secepat kilat. Masing-masing tangan mencengkeram kedua sisi luka badak gigi pedang api astral. Aura ganas mengguncang udara di sekitarnya. Roh darah dengan paksa merobek luka berdarah itu kembali. Mengaum, badak gigi pedang api astral menjerit pilu. Ia menggoyangkan tubuhnya, dan pola api di tubuhnya terus-menerus menyemburkan api. Akan tetapi, serangan-serangan ini tidak ada apa-apanya bagi Blood Ghost yang sudah bersiap menghadapinya. Hehehehe, melihat luka berdarah di tubuh badak gigi pedang api astral yang terus-menerus terbelah, roh darah itu tersenyum ganas dan bersemangat. Ia kecanduan membunuh. Baik manusia maupun monster, mereka semua suka menyiksanya sampai mati dengan cara yang kejam. Tak lama kemudian, tulang belakang putih badak gigi pedang api astral dapat terlihat melalui lukanya. Hantu darah tersenyum ganas. Ia sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam luka. Kelima jarinya bagaikan cakar tajam saat ia mencengkeram salah satu tulang belakang badak gigi pedang api astral. Ia mengerahkan tenaga di lengannya, dan pembuluh darahnya menggembung. Retakan, tulang belakangnya langsung patah. Teriakan badak gigi pedang api astral yang begitu memilukan membuat monster-monster dalam radius 1 kilometer ketakutan dan melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin bergairahlah roh darah. Ia sangat menikmati metode kejam seperti itu. Dalam waktu singkat, badak gigi pedang api astral akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya dan berhenti bergerak. Ia berlumuran darah,
dan kepalanya yang besar hampir terpisah dari tubuhnya. Hantu darah memandangi mahakaryanya dengan penuh kepuasan. Ia lalu mengeluarkan sebuah wadah besar dan menampung darah binatang buas yang terus-menerus mengalir dari pembuluh darah badak gigi pedang api astral. Hehe, Sue Gui tertawa aneh sambil mengumpulkan darah binatang itu. Ia berkata, aku sudah selesai di sini. Sebentar lagi, giliran gadis kecilmu yang lembut dan penuh kasih sayang. Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih menyenangkan daripada binatang ini, hehe. Saat hantu darah berbicara, dia tanpa sadar melihat ke arah Zhou Lu berada. Namun, pada detik berikutnya, hantu darah langsung tertegun. Ia melihat Zhou Lu, yang tadinya ada di sana, tak terlihat. Jauh di dalam hutan, sebatang dahan rimbun masih bergoyang lembut. Dia kabur. Hantu darah mengerutkan kening. Kemudian, senyum di wajahnya semakin menyeramkan. Ia menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Hehe, ini seru. Permainan favoritku adalah kucing mengejar tikus. Jika Zhou Lu melarikan diri, keberadaan hantu darah akan terungkap. Menurut pendapat hantu darah, yang terbaik adalah merahasiakan keberadaannya sebelum dia berhasil mengembangkan metode keterampilan. Hehe. Selanjutnya, hantu darah mengumpulkan satu wadah penuh darah badak gigi pedang api astral dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian bergerak dan melompat ke dalam hutan lebat.